Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman sertuh 27 bab fasal. Ya, sertuh 27. Faslun, ini suatu fasal dan jumlah daripada pekerjaan ini bahwasanya engkau baikkan tilik di dalam pemberian Allah Ta'ala yang amat besar atasmu. Engkau tilik getanya perhatikan, getanya pikirkan, renungkan tentang pemberian Allah Ta'ala yang cukup raya-raya ada katanya. Pemberian Allah Ta'ala yang amat besar. Jadi dalam pasal ini diterangkan yang bahwa kesimpulan daripada uraian-uraian ilikut tentang panjang lebar masalah nikmat-nikmat Allah hino kepegah tu, dan jumlah daripada pekerjaan ini pada pekerjaan perkara yang telah disebutkannya bahwasanya engkau baikkan tilik di dalam pemberian Allah. Mantang masalah nikmat-nikmat Allah, you bersyukur terhadap pemberian Allah. Engkau baikkan tilik dalam pemberian Allah Ta'ala yang amat besar atasmu. Jadi segala yang dijuk oleh Allah Ta'ala kepadanya raya tak yumji, harganya luar biasa. Lebih-lebih lem nikmat agama. Tak nikmat dunia, nikmat agama. Nikmat agama ilmu, iman, ketaatan. Yang nikmat agama yang sesungguhnya nikmat, karena nikmat itu kekal, getanya bawa sampai meninggal selamanya dapat getanya nikmati, hana rela, hana pudar, hana habis. Adapun menyo nikmat dunia dalam dunia matang, kecuali nikmat dunia nyan getanya jadikan sebagai sarana untuk banyak ibadah. Nyan baru uji baru nama manfaat lebih nyohana kake cuma sekadar udip getanya segai. Hanya guyu ingat, guyu tilik, guyu semikir tentang pemberian Allah Ta'ala tersebut yang cukup raya-raya dum ke katanya. Artinya guyu bohyum benar harga dan pertolongnya yang mulia-mulia padamu, dan juga pertolongan Allah yang cukup mulia ke katanya, gebantu oleh Allah Ta'ala sehingga katanya apabila ana masalah bagah selesai, apabila ana sakit-sakit bagah pulih, dari hana ilmu gebantu oleh Allah sehingga katanya karena ilmu, dari hana ta'an sehingga gebantu oleh Allah, gepegat katanya ta'an. Yang bedah nikmat Allah, pertolongnya yang mulia padamu yang tiada dapat dihinggakan dia oleh hatimu. Haik tabilung tabuhyum, haik tahinggakan aju, tanik hargakan, haik hargakan, tanik bilung, haik tabilung, tanik buhyum yang ke haik tabuhyum, dan tiada meliputi oleh wahammu. Hantruk anggapan katanya, pemikiran katanya, ditna jai dathat yang dijuk oleh Allah Ta'ala, oleh jai raya dathat yum lom yang dijuk oleh Allah Ta'ala ke katanya, nyan berterasa hingga engkau belakangkan akan akabah ini sampai dapat katanya lewati dapat kita lewati akan akabah ini yang payah. Iaitu pembahasannya tentang masalah syukur, puji dan syukur terhadap nikmat Allah. Sehingga di saat kita telah merasakan betapa besarnya nikmat yang dijuk oleh Allah Ta'ala kepadanya, dapat kita bersyukur sehingga kita benar dapat melewati akabah puji dan syukurnya. Ya, payah yang memang ini. Sebab orang tanya, baik orang dah tanya yang mendapat nikmat, kadang-kadang lupa kepada yang memberi nikmat itu sendiri. Lalai katanya. Maka engkau dapat beberapa ilmu. Apabila dapat katanya renungkan, katanya lewati akabah yang beratnya, maka katanya akan mendapatkan segala ilmu-ilmu dari Allah Ta'ala. Karena beramal, ya kan? Kau mendapat ilmu lain ba Allah. Orang yang beramal dengan ilmunya, kibang kebuhan Nabi Lahadi, nyan adalah diwarisi ilmu yang belum ia ketahui. Gijo ilmu yang belum katanya ketahui. Artinya Allah Ta'ala mudahkan katanya untuk memahami ilmu-ilmu yang belum katanya ketahui. Maka apabila akabahnya telah dapat kita lewati, tentu saja telah dapat kita amalkan akabahnya, akabah puji dan syukurnya. Maka Allah tambahkan ilmu-ilmu kepada kita, dan Allah cerah
cerah mata hatinya. Allah cerahkan mata hati. Artinya Allah Ta'ala pudip mata hati katanya. Menyeudip mata hati katanya akan dapat membedakan baik dan benar. Katanya akan selalu mengutamakan kebaikan-kebaikan akhirat, mengutamakan kebancaran akhiratnya, wujud ke nanggro yang get ke katanya, balasan yang jerah ke katanya, dan suci daripada dosa. Apabila dapat kita lewati akabah ini, juga Allah akan membersihkan katanya daripada segala dosa-dosa. Dan engkau mendahulukan segala awaiq, mendahulukan arti engkau mendahulukan katanya dapat melewati, mendahului, dapat lewati segala awaiq. Apa itu awaiq? Lagi kebahalikun, yakni yang menegahkan ibadah, perkara yang menjadi penghalang ibadah juga dapat katanya hilangkan, dapat katanya lewati. Dan engkau tolakkan, dapat kita tolakkan segala awarid. Awarid yang melintangkan bagi kasatmu dalam ibadah. Awarid perkara yang menjadi rintangan, awaik perkara yang menjadi penegah. Menjadikan awaiknya berupa godaan-godaan, awarid berupa rintangan. Jadi kedua-duanya sama-sama tujuan menghalang-halangi kita daripada jalan taat. Apabila kita bersyukur terhadap nikmat Allah, terasa pemberian nikmat Allah Ta'ala tersebut kepada kita, nyan insya-Allah hatanya dapat kita hadapi mandum kan. Awak tetruk rintangan dapat kita hadapi. Allah lagi nya kita gebi udip, gebi ilmu, gebi kesenangan, ketenangan, harta dalam udip, tapi tanya tidak pandai mensyukuri, bahkan lalai, tip benga, tip seput, tip malam, sabi-sabi dalam keadaan lalai. Gaduh bayang tapurut dunia saja-saja, padahal dunia itu akan kita tinggalkan, ataupun padahal kita akan meninggalkan dunia, ataupun dunianya akan tinggal kita nyo. Dan yang merintangkan bagi kasatmu dalam taat, dan engkau dapat dengan bawais nyalom. Apabila kita mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, katanya juga akan dapat dengan bawais pembangkit, yaitu raja dan khauf ini. Yang bawaisnya pembangkit untuk taat, yang merajinkan ibadah, yang merajinkan katanya jid kejemat katanya buat pokok ibadah, serta daripada kawadih yang mencedera ibadahmu. Makna daripada kawadih, perbuatan sesuatu yang tercela, hanya kawadih. Jadi apabila katanya mau bersyukur di atas nikmat Allah, berterasa nikmat Allah yang hijau kepada katanya, gebi sehat, gebi ilmu, gebi harta oleh Allah Ta'ala, gebi kesenangan, ketenangan dalam hidup, dia dapat mensyukuri, nyen insya-Allah Allah akan ditolakkan rintangan, akan gepujuh godaan, akan berikan kepada katanya bawaisnya yang ke sesuatu yang menggemarkan katanya, meyakinkan yakin dan buat pemuk ibadah, dan sejahtera daripada kawadiyah, sejahtera selamat katanya daripada yang tercela, yang mencedera ibadahmu. Lagi kebahalikut dasar yang mencederakan ibadah katanya pun lagi berah put boh dia likut. Oleh keberah dua boh tu put boh yang tu. Yang pertama tulul amal, yang kedua tergopoh-gopoh ini, yang ketiga dengki, yang keempat takabur. Oleh aku nak berah lam, iaitu ria dan ujub. Nambah sama dengan kitabnya. Teman duda-duda nak bahaskan lam 30 boh tu. Sama dengan kitabnya mantang secara hana teratur, hana beraturan, put dua 10. Yang kedua kalau keberah sifat hati. Nyan gekeun dengan kawadiyah. Nyan dapat getanya hindari mandum dengan dapat mensyukuri nikmat Allah. Terasa nikmat Allah yang hidup ke getanya. Dah terasa nikmat Allah. Lalu ada gebi sehat, ada gebi umur oleh Allah Ta'ala ke getanya. Allah gebi tenang udip ke getanya. Tapi ikna balasan tanya kepada Allah Ta'ala maksiat, dosa. Gebi kesempatan-kesempatan oleh Allah Ta'ala ke getanya. Tapi ikna balasan kesempatan yang dijuk oleh Allah dengan kejahatan. Yang baik sampai lagi nya kau guyu renungkan, guyu tafakkur terhadap nikmatnya kau tujuan ji, supaya dapat terasa nikmatnya sangat berharga, dan dapat berterima kasih kepada yang memberi nikmat. Berterima kasih kan ucapan terima kasih, kan ucapan alhamdulillah, pakai nikmat kesempatannya untuk taatnya kenyan geun berterima kasih, pakai tubuh untuk kebaikan, pakai harta untuk kebaikan, pakai kesempatan-kesempatan untuk kebaikan, itu namanya berterima kasih. Nyan adalah dengan getanya mensyukuri nikmat Allah. Ya, dengan getanya dapat merasakan meyum datat nikmat Allah yang hidup ke getanya. Memang luar biasa.
Ya, itanya orangnya pajan baru meri muyu mate hanali. Tapi menyona biasa mentang, tapi mate hanali baru meri. Mate sehat. Segaga geganto oleh Allah Taala sehatnya ngan sakit nya baru meri muyum. Oleh yang lem wate gasin te kaya ganto gasin. Kanya baru terasa kawadeh yang mencederakan ibadatmu, maka beberapa hasil bagimu padanya daripada perkara yang mulia-mulia. Arti beberapanya dengan sebab getanyo mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka getanyo akan dapat meraih perkara-perkara yang mulia, martabat yang tinggi. Perkara yang mulia di antaranya sifat-sifat yang terpuji, yang perkara yang mulia, dan martabat yang tinggi. Martabat yang tinggi, derajat-derajat yang tinggi, lagi derajat para ulama, derajat urung saleh kan le. Derajat urung saleh mentang le, ada namanya siddiqin, ada namanya syuhada, ada namanya aulia, ada namanya salihin le je. Derajat-derajat yang bila Allah. Bahkan karena gedanya berterima kasih kepada nikmat Allah, berterasa meyum. Lagi gedanya berterima kasih ke urung si kan? Urung si yang telah melahirkan, geuruh gedanya, gedidik gedanya ditno karaya, berterima kasihlah kepada mereka. Jadi sehingga gedanya dapat memuliakan goyan. Ini kan di antara ungkapan terima kasih katanya ada segala kebaikan-kebaikan goyan. Begitulah kebaikan-kebaikan Allah yang na ke katanya orangnya, yang gejuk oleh Allah ke katanya. Berterima kasih si ada kebaikan tersebut. Sehingga katanya akan mendapat derajat yang tinggi. Awalnya penglihatan mata hati dan makrifah, dan akhirnya damping dengan Tuhannya. Awalnya yaitu dengan penglihat mata hati, artinya pun tak ile dengan sadar deh dikala mata hati katanya nikmat Allah, terasa makna penglihatan mata hati, terasa nikmat Allah kagejuk katanya. Baik itanya terasa nikmat Allah pada dicabut nyebarkan ko ujai harta tenang udip ngane dengan perumah dengan tetangga dengan urung dekat katanya, tapi duda-duda karena tidak mau mensyukuri nikmat Allah, abi katanya mandum tertaluk dalam penjara baru tinggal baru menyesal. Tapi baik laganya bupun kan judih. Jadi makanya kan awalnya dengan penglihat mata hati le, awalnya makrifah iman yang sempurna, akhirnya yaitu damping dengan Tuhan engkau. Mana damping dekat tahu tanya dengan Allah Taala, itulah lewat taat, lewat kebaikan-kebaikan kan kenarat damping tanya dengan Allah ya, damping dengan Tuhannya engkau dapat kemuliaan. Yang katanya akan mendapatkan kemuliaan karena urung yuka dekat dengan Allah Taala si akan mulia kepada Allah. Lagi para ulama kalau baik dicaci oleh ulamanya lagi roh kesiknya hana pi rendah derajat ke tetap lagi roh kesik, memang tetap mulia sih. Bahkan urung cacinya semakin buruk uju semakin rendah laju. Maka tilik olehmu, mana tilik perhatikan olehmu padanya dengan kadar akal kamu, dengan akal yang dijuk oleh Allah Taala kita coba kita renungkan, kita fikirkan, dan taufik kamu artinya dan dengan taufik yang dijuk oleh Allah Taala katanya wateret tanya dalam taat berterasa orangnya tayo ke dalam taat, Allah Taala mudah lebih tayo taat, dan Allah Taala juga mudah gebalik katanya kepada hana taat, tapi hana gejuk lagi yang gejuk oleh Allah Taala. Dan syukur kamu akan Allah Azza wa Jalla atas dikuasakan dikau dengan membimbangkan lidah kamu dengan memuji akan Dia. Itu misalnya bersyukurlah mereka kepada Allah Taala dengan sebab Allah Taala gebi kemampuan kepada katanya untuk tak pelalu lidah dengan memuji Allah dengan zikir kepada Allah, dan menyata akan Dia, dan menyata akan Dia, dan menyata akan Dia. Dia selalu punya maksudnya membimbang tak pelalu lidah katanya dengan memuji Allah dan menyata akan Dia. Hai menyatanya penyata kan mudawamah sabi tak puput. Karena pun nilai ke tak puput, berarti tak puput dalam tingkatan iaitu beristiqamah di atas puputnya, dan memadakan hatimu. Ini tulis sangsang memadakan hatimu dengan melihat kebesarannya. Dia Allah Taala juga gebi kepada kitanya, gepelihat mata hati kitanya, gepedeh bak mata hati kitanya tentang kebesaran Allah.
sehingga nampak kebesaran Allah Ta'ala bak mata hati katanya, sehingga katanya selalu dapat mengagungkan Allah dan menyampaikan di kau tempat sampai yang mendinding antara engkau dan antara maksiatnya, sehingga teruk katanya bak satu derajat, satu makam yang pada antara katanya dengan maksiat. Jadi katanya kagak peselamat oleh Allah Ta'ala daripada maksiat, karena menyuhana peselamat oleh Allah han selamat daripada maksiat. Alhamdulillah le Allah gep selamat tanya daripada maksiat. Alian gebi kesempatan tanya roh dalam taat. Dan membangkitkan dikau atas khidmah baginya lah. Membangkitkan dikau gebuh bak katanya oleh Allah Ta'ala sanggup berkhidmah kepadanya. Khidmah khadam Allah. Khadam Allah itulah dengan jalan taat. Hanya juga gejuk oleh Allah, iaitu gelimpahkan taufik. Atau tak menyuka gejuk taufik oleh Allah Ta'ala ke katanya, seberat apapun kebaikan akan terasa ringan, karena taufiknya adalah memang keperingan tubuh tanya untuk kebutaan, dan menyampaikan dikau kepada tempat sampai dengan barang yang dapat membangkitkan dikau atas khadam dan atas khidmah baginya dengan barang yang dapat, dan dengan diluaskan kuasa-kuasa engkau dengan barang yang dapat, maksud sedapat mungkin habis-habis ruh tanya dalam khidmah kepada Allah. Khidmahnya khadam Allah dengan ibadat, dan dengan diluaskan kuasamu, kuasa engkau. Maksud diluaskan gepe luah, gepe raya, gepe sabi. Jadi selalu Allah Ta'ala gebi kemampuan kepada katanya untuk taat kepada Allah Ta'ala, dan mengaku dengan taksir ya. Dan kita juga dapat mengakui kekurangan-kekurangan. Hai taksirnya kekurangan rot, kelalaian rot. Berarti hana ujub di dalam taat ente, hana takabur tu. Walaupun banyak tapi dapat berbuat taat, nampak kelalaian rot tapi nampak. Berarti hana ujub. Dan sungguh daripada nisbah hak nikmatnya. Sungguh daripada nisbah membangsakan hak sesuatu yang mesti kita tunai terhadap nikmat. Artinya sungguh-sungguh katanya dapat membangsakan hak-hak nikmat, artinya dapat menunaikan hak-hak nikmat, karena hak daripada nikmat mensyukuri nikmat itu, dan kebaikannya, nikmatnya nikmat Allah, kebaikannya kebaikan Allah dapat kena bersungguh-sungguh untuk tatunai hak. Arti kok kan cukup jai kebaikan Allah dari hana gepena tu, dari hana iman gepena iman, dari hana ilmu gebi ilmu, itu kan semuanya kebaikan Allah dapat getanya tunaikan semestinya. Dan tiap-tiap engkau lalai akan mensyukur akan dia, atau lemah atau gelincir, dikembalikan pula engkau kepadanya. Ya, watai tanyo lale ataupun lengah getayu daripada mensyukuri, lemah getayu daripada taat, ataupun tergelincir tersigaga, Allah Ta'ala kembalikan dalam getayu kepada God. Allah Ta'ala kembalikan dalam getayu kepada God. Dikembalikan pula engkau kepadanya, dan bersungguh-sungguh dan merendahkan diri kepadanya, dan mengambil wasilah engkau. Bersungguh-sungguh lah, akan dekat lah kepada Allah. Yang cara Allah ya, watakak kena hanagat kepegat lam oleh Allah Ta'ala, kena rela perbaiki lam sehingga agak tersabi, yang semuanya bedeh itu nikmat Allah yang patut kita mensyukuri, dan mengambil wasilah engkau, wasilahkan perantaraan, dan berkata kena berarti tak ambil wasilah, dan katanya berkata doa, suatu ungkapan doa, ya Allah ya Maulaya kama bada'ta bi ihsanin bi ihsani fadlika bi ihsanin bi fadlika min ghairi istihqaqin fa'atmimhu bi fadlika min ghairi istihqaqin. Nya ambil wasilah kan. Lagi semacam tafaul kiban ke, ya Allah ya Tuhanku, seperti barang yang kamu mulai dengan kebaikan, dengan karunia engkau, dengan sebenar daripadamu, tiada sesuatu daripada aku, maka sempurnakan dia dengan karuniamu pula, dengan tiada sesuatu, supaya kan sepatut yang daripadaku, sepatut yang daripadaku, kiban yang cocok kepadanya, ya Allah ya Tuhanku, seperti barang yang kamu mulai dengan kebaikan, dengan karunia engkau, dengan sebenar daripadamu, tiada sesuatu daripadaku. Artinya ya Allah
lagi yang kanejuk pun kelung kebaikan karunia drone yang sebenarnya yang bagilun hana sapu-sapu oleh pun, maka menyewatakan Nabi ya Allah, sempurnakan dia dengan karuniamu pula, dengan tiada sesuatu yang sepatut daripadaku. Maka disempurnakan pula ya Allah nikmat drone karunia drone min ghairi istihqaqin, daripada sesuatu yang hana sepatutnya. Artinya lagi ya Allah kan Nabi pun kelung atas hana lelaki, maka watakan Nabi ya Allah, Nabi laju-laju kelun ya Allah atas yang kan juknya, sehingga kita meminta kepada Allah Ta'ala agar supaya diberikan selalu di dalam nikmat-nikmat taat, nikmat-nikmat agama. Nyen doa nyen tafaul wasilah ke kena lagi yang hana lelaki kan Nabi ya Allah, menyemenan awak tekana ne kekai ne pernah sabi-sabi ya Allah. Kemudian benar sabi-sabi. Itu kan hanat lelaki lahir kena dunia hanat lelaki. Gepelahi dalam golongan orang iman pihana. Demo tekana ya Allah pun hana lelaki, tapi tekana ya Allah baik ne pindah-pindah li ya Allah. Nabi sabi-sabi. Ya, nyen di antaranya. Ini kan berbentuk wasilah tafaul. Ya, menyempurnakan tiada sesuatu daripadamu, maka sempurnakan dia dengan karuniamu pula, dengan tiada sesuatu sepatut daripadaku, yang bagi lun hana sepatutnya yang bagi tanyo sebenarnya sangat rendah, hana yang sepatutnya bagi tanyo hana sapuna yang menan tidak pegang, dan menyeru akan dia dengan seru aulianya yang dapat persalinan mahkota hadiahnya. Dan kita panggil Allah sebagaimana dipanggil-panggil oleh aulia-aulia Allah, yang mana mereka itu dapat persalinan mahkota hadiahnya. Mahkota hadiahnya adalah sebagai kinayah menteng. Allah Ta'ala ngepesenalin nurunnya dengan mahkota hadiah, artinya diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat-nikmat kepada mereka, dan yang merasa mereka itu manis makrifahnya, yang mana mereka itu telah merasakan manis iman kepada Allah, mengenal Allah, maka takut mereka itu atas diri mereka itu. Maka mereka itu orang-orang yang dekat benar merasa ya ke putra ya ke ditolak dan kehinaan dan liar jauh dan sesat dan pahit asing, tinggalkan pergantungan, maka menghina mereka itu dirinya dengan zalun dan dengan iftiqarun pada pintunya, berteriak minta tolong. Mereka itu walaupun mereka itu telah dekat dengan Allah Ta'ala, masih merasakan takut hana diterima, takut dihinakan, takut liar jauh. Liarnya kengklut dalam dari ibadat. Orangnya jid akan kata ibadat. Kau boleh jadi sebuah saat tanya kembali dalam kepada jahat. Juga takut hana getung ibadat yang dia puput, takut dihinakan, takut sesat, pahit asing. Mana pahit asingnya? Susah tak apabila katanya asing daripada Allah Ta'ala, yang dijauhkan atau dijauhkan tanya daripada Allah Ta'ala, kan sesuatu yang pahit yang terasakan, yang berkenaan manis dekat dengan Allah. Tinggalkan pergantungan, pahit asing, tinggalkan pergantungan. Gadah menggantung tanya kepada Allah Ta'ala, ini kan sesuatu yang hina. Nyubarkan bergantung tanya kepada Allah Ta'ala, nyu hanali gadah bergantung tanya kepada Allah, nyu tanda tanya kaji'uh tu jauh daripada kebenaran. Maka menghina mereka itu dirinya, yang para wali Allahnya, gepehina drog dengan zalun. Artinya gepehina drog tentu Allah Ta'ala dengan zalun dan dengan iftikarun. Zalunnya penghinaan, penghina drog Allah. Iftikar merasa sangat berhajat, pada pintunya berteriak minta tolong. Pada pintu Allah mereka itu selalu berteriak minta tolong. Mana pintu Allah? Kebaikan-kebaikan itu kan pintu Allah. Jadi dalam kebaikan-kebaikan itulah mereka itu minta tolong. Lagi doa-doa, karena doa-doa, bahkan doanya dalam dalail. Ya Allah, kamu deng buat pintu drone, ya Allah baik ni tula. Artinya bedang buat pintu Allah kebaikan. Kamu kan dalam kebaikan, ya Allah baik ni tula kebaikannya, ya Allah. Arti baik ni tula baik le ni puji ya Allah. Nyo kan puruh kamu baik le ni puji ya Allah. Watai kamu kan lebih dekat dengan drone, ya Allah Ta'ala baik ni pegadah dekatnya. Baik dia Allah Ta'ala ni hinakan kamu, ya Allah baik ni tolak, baik hana terima. Mudah-mudahanlah mereka itu selalu berteriak minta tolong, dan berpanjang tangan mereka itu, hal keadaan merendahkan diri, berpanjang tangan. Kan lagi tak si panjang tangan, berpanjang tangan selalu memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Mereka, padahal mereka telah dekat kepada Allah. Cik laganya ni ji,
orang-orang yang semakin dekat kepada Allah Ta'ala yang semakin rajin dalam taat kepada Allah Ta'ala. Berpanjangkan tangan mereka, hal keadaannya merendahkan dirinya dan menyerukan dianya di dalam khalwah di dalam kesunyiannya. Dalam kesunyiannya selalu menyeru Allah Ta'ala. Menyerukan dia hana pahmim tadi ya. Kan? Di dalam khalwah dalam kesunyiannya dengan menjerit-jerit memohon dengan katanya. Menjerit yang kepada Allah Ta'ala menjerit. Ya, dia menjerit itu artinya boleh jadi menjerit hati, menjerit ucapan tapi kepada Allah Ta'ala. Kendak surat-surat sin. Seperti katanya kiban salah satu bentuk doa yang selalu dia itu ungkapkan kepada Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hai Tuhanku, jangan kamu condrongkan hati kami kemudian daripada petunjuk ba'da idh hadaitana, telah engkau beri petunjuk, wa hab lana, dan beri olehmu nikmat yang amat besar, maka loba kami daripadamu pada kesudahannya. Pane, ya Tuhanku, jangan kamu condrongkan hati kami kemudian daripada tunjuk akan kami, dan beri akan kami daripada rahmatmu, bahwasanya engkau Tuhan yang pemberi. Ya, ini doa yang di antara doa yang selalu dipanjatkan. Ya Tuhan kami, jangan engkau condrongkan hati kami. Jangan engkau condrongkan baik dicabut hati kamu setelah kami mendapat petunjuk. Orangnya kan lebih hidayah ya Allah, baik dipinah hidayahnya. Orangnya kan lebih iman ya Allah, baik dicabut imannya. Nah, ini gelaknya tapi Allah. Rasa khawatir ke? Takut katanya dalam taat orangnya bisa saja gada. Itu mah menyuhana khawatir seolah-olah hati taat si taat sabihnya nak trip kejak pulang lah Allah. Tapi menyuhana rasa khawatir tu, yang insya-Allah akan bertahan. Bertahan aja taatnya tanya kepada Allah Ta'ala, karena rasa khawatir sehingga selalu berharap kepada Allah supaya dikekalkan tanya dalam taat. Artinya gepu sabi-sabi tanya dalam taat. Iaitu kita kata baca doa, kita baca makna haji, ya Tuhanku, jangan kamu condrongkan hati kami, condrong cabut, baik dicabut, baik dipinah hati kamu daripada petunjuk, daripada tunjuk akan kami. Artinya hidayah yang telah engkau berikan baik dipinah, dan beri akan kami bagi kami daripadamu rahmat, nabi kepada kamu kasih sayangmu, bahwasanya engkau Tuhan yang pemberi. Innaka antal wahhab, roni Allah maha pemberi. Al wahhab itu pemberi maknanya, maha pemberi. Kataku takdirnya Allahu alam. Kekeledengku takdirnya Allahu alam, Allah lebih mengetahui. Mana takdirnya gepu makna daripada doa tersebut yang kena kami dapat daripadamu nikmat yang amat besar, maka loba kami daripadamu pada kesudahannya, karena bahwasanya engkau itu Tuhan yang amat murah, lagi amat mulia, lagi amat memberi. Maka seperti barang yang memberi berhiasi bagi nikmat pada permulaan, maka beri bagi kami rahmat pada menyempurnakan kesudahannya. Ya, yang makna wate gede-gede yang kebuah ulama ya. Kita makna ji hata gede Rabbana hablana alikun. Mana Rabbana la tuzigh qulubana, yaitu lagi yang kamu mendapat nikmatmu yang sangat besar, maka nabi kamu bergalak laju-laju ke nikmatnya. Ini makna loba. Artinya lagi kamu karuh dalam ibadah ya Allah, nabi berloba laju-laju, bergalak laju-laju ke ibadahnya ya Allah. Ya, maksudnya maka loba kami daripadamu pada kesudahannya. Lagi kaget kamu nunjuk orangnya, maka kamu sangat mengharap begat kesudahan, karena bahwasanya engkau itu Tuhan yang amat murah lagi amat mulia. Karena drone ya Allah Tuhan yang amat murah lagi amat mulia, lagi amat memberi. Maka seperti barang yang memberi berhiasi bagi nikmat pada permulaan, maka beri bagi kami rahmat untuk menyempurnakan pada kesudahannya. Lagi kan nabi ya Allah nyembah tanya. Lagi pun kan nabi golong kamu laki ya Allah wate kan nabi ni penjerah joju kesudahan ni begat joju. Tiadakah engkau dengar sayang engkau? Arti tidakkah engkau dengar sesuatu yang sangat memprihatinkan, bahwasanya doa yang diajarkan dia Tuhan sekalian akan hamba muslimin yang dipilih akan mereka itu di antara segala makhluknya akan doa ini, yaitu firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Hanya salah satu bentuk doa yang diajarkan, yang dipilih doa tersebut dibaca.
Yang dipilih mereka itu di atas segala makhluk. Nabi gejukkan Nabi kan nyusit doa ihdinas siratal mustaqim. Nyanyi kayak Quran ayatnya surah Fatihah, tunjuki olehmu akan kami akan jalan yang lurus nyohoke, tunjuki akan kami jalan yang betul. Artinya kiba makna watakan tunjuki, tetapkan atasnya. Sebab kadang-kadang Allah gepinah tanyu daripada jahat kepada baik, tapi wataka baik hana ditetapkan, hana gepi istiqamah jid hingga gepinah lam oleh Allah Taala untuk hana baik ini. Maka telah kelom ba Allah Taala supaya kebaikan selalu, telah ke ba Allah Taala supaya kebaikan putakeun yang gejuk oleh Allah Taala itu dikekalkan. Sebab je nikmat di atas nikmatnya pun gebilai dari hana god ke god. Hanya watai god gepu tetap sampai-sampai dalam god. Yang juga nikmat lain yang ditambah oleh Allah Taala katanya, yaitu dan mengekalkan dia bagi kami. Demikianlah ia merendahkan diri, itu urung-urung yang dipilih Allah, merendahkan diri kepadanya, maka bahwasanya kebinasaan itulah amat besar. Karena merendahkan diri yang binasa yang amat besar. Artinya lengan ujuk oleh Allah Taala hidayah, dua-dua pinah hidayahnya, ini kan binasa yang paling raya. Lengan ujuk oleh Allah Taala taat, dua-dua dicabut angkat lenjuk taufik, dua-dua dicabut taufiknya oleh Allah Taala. Hanya kan sesuatu yang sangat menyakitkan, suatu bahaya yang sangat besar. Kata setengah kata kil bahwasanya hukama yang arifin menilik mereka itu, maka didapatnya akan masaib, masaib alam ini dan percobaan kepada 5. Ya, masaib alam ini, alim menyoalim orang alim, alam tentang menceritakan alim tentang seolah-olah khusus kepada orang alim. Jadi mana watan nilai perhatikan mana hukama urung-urung yang ahli hikmah, ahli-ahli makrifah, urung-urung saleh di urungnya ulama, urung-urung alim, urungnya diperhatikan, maka didapatkan masaib, musibah-musibah dalam alam ini yang terjadi kepada seorang hamba, dan percobaannya yaitu 5 macam. 5 macam ini musibah, 5 macam ataupun ini cobaan yang diuji oleh Allah Taala. Cobaan dah kena ju. Masaibnya musibah-musibah cobaan. Keperhatikan oleh ahli-ahli hikmah 5 macam cobaan yang diuji oleh Allah Taala yang kadang-kadang sangat menyakitkan. Kibar 5 macam. Di antaranya yang pertama, sakit pada dagang. Ya kan? Sakit pada dagang, yang baik daging dekeun. Makna sakit dalam pada dagang, sakit dalam perantauan, yang kan sesuatu yang sangat menyakitkan. Tanya sirah dalam merantau, sakit dalam hidup, ini kan sesuatu yang sangat menyedihkan. Yang pertama. Yang kedua, papa pada tuha. Gasin pada tuha, gasinnya hana sapuna termasuk hana sahira. Ini kan sesuatu yang sangat menyakitkan. Ini kan juga merupakan cobaan-cobaan Allah. Yang selanjutnya, mati pada muda-muda. Kalau sempat banyak berbuat ibadah, usia mantang sangat putih, kalau sempat katanya tekun dalam taat kepada Allah Taala, kejap pulang oleh Allah Taala, pulang le musareng dosa, mati pada muda-muda. Olehnya buta kemudian daripada melihat, yaitu yang pun le ditakalan je duda, dicabut nikmat kalam sehingga jadi buta. Nyankan sesuatu yang sangat menyengsarakan, dan ingkar kemudian daripada berkenal, ingkar kemudian daripada berkenal. Yang saya yang kelima ya, ini yang paling raya nya berarti ya. Ingkar kemudian daripada berkenal. Mana ingkar? Kufur setelah ada makrifah, hana iman oleh na iman, gada Islam setelah na Islam. Ini kan perkara-perkara yang sangat menyakitkan yang dirasakan oleh makhluk, cobaan-cobaan bala-bala. Dan yang terlebih elok daripada demikian itu, kata yang berkata dalam ungkapan yang lagak kebegah lagi urung yang kun, bagi tiap-tiap sesuatu apabila bercerai akan dia ada gantinya, dan tiada pada Allah jika bercerai daripada gantinya. Ya, artinya kena pegah nak ungkapan lain yang cukup indah, yaitu putra gekun, tiap-tiap sesuatu yang hilang mungkin akan ada gantinya. Sesuatu yang hilang, yang hanali mungkin ada gantinya, tapi harus ingat ada satu yang apabila hilang tidak dapat tergantikan. Putra yang keempat, tiada pada Allah jika bercerai daripada gantinya. Ini maksud iman. Tapi punya iman yang kagak ada, tidak ada yang dapat tergantikan lagi.
Nyo maksud ada pada Allah nyo iman makrifah nyo. Yang ban. Jadi tiap-tiap sesuatu yang telah hilang nyo mudah untuk mendapat gantinya. Namun apabila hilangnya makrifah nyo yang paling paling susah, paling sukar. Ya, nyamban pegah nyo ke mantang dalam masalah puji syukur kepada nikmat Allah. Karena tanya apabila jadi orang yang ingkar terhadap nikmat Allah dicabut si nikmatnya. Hanya ini mendadakan dan lagi kata orang yang lain. Jadi sebagai kesimpulan nikmat Allah yang nijuk ke gedanya berterasa bermeyum. Baik dia kecil tapi nikmat Allah pajam baru raya ada kecok pulang ke pun malam hanali pe nikmat Allah. Jadi berterasa sangat meyum supaya nikmat itu menjadi jalan untuk taat tanya kepada Allah Taala. Karena menyuhana meyum nikmatnya adalah tanya akan taat dengan nikmat tersebut. Tapi berterasa meyum yang hijau Allah Ta'ala. Hanapat dah boh yum, hanapat dah hargakan aja. Sekecil apapun yang boh nikmat dunia lebih-lebih nikmat agama. Nikmat dunia nikmat yang cuma tak nikmati dunia saja. Nikmat agama kekal je. Ilmu, iman, makrifah, taat, kebaikan-kebaikan yang nikmat agama kekal. Ya. Kibana pertanyaan? Putar boleh tanya. Ya. Ya. Tergopoh-gopoh lagi kebahagiaan. Le tak sisi tergopoh-gopoh je. Ada kala cepat-cepat menyedegedi getanyo dalam suatu ibadah contoh ji. Cepat-cepat dalam bacaan, cepat-cepat dalam gerakannya salah satu yang dapat merusakkan amal ibadah. Jadi cepat-cepat tersebut nyo adalah suatu maksiat nyo. Kasabo. Olehnya dalam le ji perkara apakah urusan dunia ataupun urusan akhirat. Maksudnya jadi orang yang memutuskan suatu hukum cepat-cepat mengambil kesimpulan atau berita abak katanya dia hendak timang-timang ile tok si ai begah mana tok si ji begah mana sehingga kita suuzan ke si ji ini juga tergopoh-gopoh namanya. Adakan sampai kena begah apabila truk berita-berita kepada kata yang beritanya iba urung munafik maka periksa dulu, tabayun dulu pada berita tersebut. Coba kamu periksa, jangan cepat-cepat mengambil tindakan. Karena dapat membuat prasangka-prasangka jahat kepada orang-orang yang tidak jahat. Yang termasuk tergopoh-gopoh karena leji sisi tergopoh-gopohnya. Ya, dalam taat tergopoh-gopoh juga hanya perasaan-perasaan setan, perasaan-perasaan maksiat. Ataupun mudah terjadi prasangka yang jahat lagi dalam bahasanya. Ya, perasaan tergopoh-gopoh tersebut adalah suatu maksiat. Ataupun termasuk juga tergopoh-gopoh yaitu mengharap secepatnya gijuk oleh Allah Ta'ala ke katanya tamu doa ke bancara bergebi aju oleh Allah arti tanya terlalu cepat mengharap betul ternyata kah gebi patah gebi merasa tanya hana mengati dekat Allah suuzan juga Allah Ta'ala takkan ju si gebi hana gad aju pikiran teli kepada Allah Ta'ala sabi tamu doa sabi tak usaha sabi lagi-lagi kehidupan tu yang nak cobaan mata bertubi-tubi jadi buruk sangka kepada Allah Ta'ala yang akibat tu tergopoh-gopoh karena terlalu cepat menginginkan bermuda watih hana berupa apa ngeh itu watih hana gebi lah Allah Ta'ala hana senang dekat Allah ini kan akibat tergopoh-gopoh benar sih makna tergopoh-gopoh ke cepat-cepat ingin pulan kenyang sehingga dapat menimbulkan penyakit hati hanya di antaranya lagi yang kagak halikut le delikut lagi tanya urung si kena contoh bak doa mesti dia tanya urung si kerana tu tanya urung si kerana baik bagah ile doa yang hana god ile kani kecuali anaknya hana pat gatuli hana cara li untuk baik menukan medihkan jika lain ile sehingga kesabaran urung si kadang-kadang kahanali gara-gara tindakan aning tapi selama golongan watai tanya cepat-cepat aju tagom jaro nyan binasa ya nek yan memang ada yang masalah tapi binasa aja ini kan karena tergopoh-gopoh benar cepat-cepat benar sehingga binasa ada je ya kecuali je hanai patih-patih sebagai denda ke je hai gato tu le urung si tanya ku pegah menokan ku pegah medihkan nya si gaga nya kahanagat ke tanya sebagai cobaan dia katanya kan sebagai sesuatu yang dapat menyadarkan katanya daripada kekeliruan katanya. Jadi kesimpulan di tergopoh-gopohnya sangat banyak aja apakah dalam urusan dunia ataupun kan hajino dalam but hari-hari tanya mantang dikna kecewa apabila tergopoh-gopoh perle makanan bermasak aju takarat taparan tu karena hana gepah makanan padahal hana gepah makanan dapat jujuk kecewa duduk
Nyan walaupun gede bukan suatu maksiat ile. Pokoknya ujung-ujung jikan hanaga tit. Tapi hina yang gebegah lebih fokus kepada sesuatu yang jadi maksiat. Timuh sangkaan hanaga kepada manusia. Truk berita yang kengken kengeng kita belah kok trip yang kata mengen ngurunyan. Bahkan goknya pernah tatung ilmu lah goknya i fitnah tu. Bagas tak dapat teh ju. Oh, cukup buruk goknya. Nah, teh buruk rot ada yang na buruk goknya tapi. Nya akibat pu termakan hasutan-hasutan. Nya akibat tergopoh-gopoh hati sih. Cepat-cepat mengambil kesimpulan. Ini kan tergopoh-gopoh sih. Nah, jadi rupanya le sih contoh-contoh ni. Nah, yang kembali antaranya. Ya. Ya. Ilmu yang golong terpunya di antaranya naga pegah yang di antaranya yaitu Allah Taala mudahkan kata boh. Ilmu yang golong terpu gepu mudah untuk depu sehingga geun depu sih. Yang kedua, na penafsiran maksud ilmu hinan lagi ilmu laduni. Yang juga termasuk ilmu laduni, ilmu rahasia-rahasia. Sehingga akan merupakan hikmah-hikmah bak katanya. Awate tanyo sabi-sabi ta pubuh ibadat ta semah Allah Taala ta berzikir sehingga hinan tro ilmu makrifah yang kuat ke katanya. Ya, nya akibat tu beramal guna. Itanya orangnya semakin kuat iman laju-laju karena kan dekat tanyo dengan Allah. Sabi-sabi wate ta beramal sabi-sabi gebi sabuh pemahaman lain li Allah ikanya kan ilmu. Kau mengerti tabut bab salat, ta praktek bab salat untuk mengerti bab puasa, ke mana? Beunan mufhum ji. Nah, jadi gepemudah oleh Allah Ta'ala ilmu yang lain. Yang pertama. Yang kedua, gebi ilmu rahasia sehingga arti kenanya semakin merasakannya. Ilmu yang tidak dapat diungkapkan hanya dapat ipegah lewur lain, tapi dia juga dapat rasakan ilmunya. Oh nyo lagi nyo rupanya gitu mah Allah Ta'ala merupakan hikmah. Oh meno lagi nyo banjir medih terasa tanya lagi orang yang ahli-ahli makrifah karena truk joju ilmu bagonyan yang hantruk ilmu bak kenanya. Ini ilmu yang cuma dapat dirasakan nyukanya yang gekeun gepuwarih oleh Allah Taala ilmu-ilmu yang lain. Termasuk keramatnya kemuliaan gejo oleh Allah. Ini juga termasuknya. Walaupun tanya dalam pubuh ibadat kengkenyan tujuan tu, tapi nyan kelebihan yang gejo oleh Allah, gewarisi ilmu-ilmu yang lain. Adapun cik dimudahkan aja. Karena kan dengan beramal ilmu tanya dimudahkan. Yang kecil tetakalan cara udip ulama-ulama zaman igotnya dalam menuntut ilmu nya karang kitab olehnya geajari laum olehnya geberamal laum lagi buah dalam satu riwayat Imam Syafi'i geberamal igotnya dalam menyuruhnya tarikat suluk dan dalam suluk geberamal nafi isbat yaitu kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dalam hati nya enatre geberamal 3 tahun itanya orangnya 10 huruf kakak pernah pelajaran lain hai kan hanjut gebi pelajaran ismul zat mengucapkan kalimah Allah latih nya 10 huruf saja nya kakak pernah pelajaran ilmu saya yang dia bawa urun suluk madam nya hana suluk hana tahu tarikat-tarikatnya dalamnya pakiban hana tahu. Jadi Imam Syafi'i gak amalkan ismul zat nafi isbat kalimat la ilaha illallah yang diucapkan lewat hati kan la ilaha illallah yang diucapkan lewat lidah karena la ilaha illallah yang diucapkan lewat lidah dikatakan tahlil nyendikna beramal selama 3 tahun lahitun kok yang beramal ya nafi isbatnya. Jadi yang pernah tanya pegah putra urunyan pakan gebi lah Allah Ta'ala ilmu-ilmu yang hebat luar biasa jika alih-alih kemah karena orang itu beramal dengan ilmu yang ada. Lagi tak Imam Bukhari salah satu amalan daripada Imam Bukhari yang sangat banyak dalam hari-harinya itulah menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Katanya hebat urunnya hebat gejik keramat gedum tapi kita yang kanya baca Quran baca agak remeh baca ju salat ibadat perbanyak amalan-amalan sunan. Jadi ilmu yang lain yang diwarisi oleh Allah diantaranya maknaji yaitu pemudah pemahaman kepada ilmu yang lain. Yang kedua ilmu makrifah, ilmu hikmah, ilmu lagi lah ilmu rahasia ada kena yang cuma tanyo dapat merasakan. Cik merempak adanya meri terasa memang jadi dengan tak beramal terasa. Yang pertama sekali terasa sangat kuat keimanan tanyo kepada Allah sehingga ada hikmah-hikmah tu yang termasuknya gewarisi oleh Allah Ta'ala ilmu yang belum ia ketahui ya, dengan beramal lah. Tanya ibadat kita sembahyang itu belum tentu terima ya juga ada hadiri majelis sebagainya jadi 2 rakaat atau 3 rakaat sembahyang sunat ya
Tapi lepas sesaat atau kapur sesaat lebih pahala lagi 20 tahun ibadah. Ya. Punya yang lebih pahalanya ibadah yang kau terima. Nyen kelebihan kerja oleh Allah Ta'ala katanya golom tentai sit ibadat dung kata pupuk terima katanya mana lah kita hadir di majlis ilmi yang lah kita sembahyang seribu rakaat nyen kelebihan sit nyen geterima amal boleh jadi nyen kan karena kan geterima sembahyang tu lebih pahala lagi nyen sebab ji kelebihan menghadiri majlis ilmi tak lagi nyen cuma kadang-kadang sembahyang yang dah pupuk tanya boleh jadi kan golong geterima oleh Allah Ta'ala sembahyang boleh jadi sit kan geterima. Itu yang ada orang siknya rahasia Allah Ta'ala. Cuma Allah kan gebur tanda-tanda saja kan. Gebur tanda-tanda saja oleh Allah Ta'ala. Amalan-amalan seorang hamba itu telah diterima oleh Allah, gebur tanda saja. Tapi tanya baik seuzan kepada Allah Ta'ala sih. Nya si getung dalam amalan tapi menan. Tapi kiban sih perbaiki hati. Yaitu pegat harapan yang kuat. Semoga Allah Ta'ala diterima. Ya menan. Cuman nara saya tu takut hana diterima. Di antara tanda amalan seorang hamba itu diterima adalah halawatul ibadah kepada menjadi halawah itu manis lezat dalam ibadah mangat kau yang ibadah cik Quran ke baca cik mangat gebedah ke sembahyang sunat cik hana mene mangat pokoknya mangat dalam ibadah lezat hana merasa berat ibadahnya ibadah itu tidak terasa berat tekedi pun berat gepaksa-paksa sehingga merempek kelezatan yang salah satu daripada tanda mendapatkan tanda daripada diterimanya amal ibadah yang salah satu ya, teman tu orang yang berat pokok ibadat pokok orang terima nyampi hadat sih rahasia Allah pokok orang yang mamih mangat nikmat bab pokok ibadatnya nyan kapasti diterima nyan pi orang yang hanjir merasa ujub takabur dengan ibadahnya antara lah yang tafakur sesaatnya tafakur itu tanya ke Allah tafakurnya tu iaitu dalam kitab Jauhar Mauhud naga berahana hadisnya tafakur itu ada beberapa perkara yang pertama tafakur tentang mati. Yang kedua tafakur tentang dosa. Yang ketiga tafakur dengan kebesaran Allah. Dengan penciptaan alam, dengan nikmat yang dijuk oleh Allah Ta'ala terasa berat, terasa besar, terasa sangat agung kebesaran Allah Ta'ala. Jadi tafakur tentangnya yang membangkitkan semangat berbuat ibadah. Tafakurnya yang lagi kepegah ibadat 70 ataupun ibadat 60 tahun. Yang tafakurnya nadakan sesaat kan sedeti 1 jam sesaatnya. Tafakur sesaat itu adalah bagaikan ibadat setahun ataupun ibadat 60 tahun. Yang tafakur lagi mana? Tafakur tentang dosa yang membawa keinsafan. Tafakur tentang mati yang membawa semangat untuk memperbanyak taat. Tafakur tentang nikmat kekuasaan Allah yang membawa kuat makrifah tanya kepada Allah. Hanya kemudian ada ketafsirkan makna tafakur. Betul pi hanampu fikir tentang pu nya pi hanampu fikir. Jadi nampu fikir maso fikirnya. Tapi nya beda-beda nak berah tafakur tentang bulan yang bagaikan ibadah 1 tahun. Tafakur tentang bulan lalu bagaikan ibadah 70 tahun ya. Nya beda-beda sih. Yang jelas tafakurnya adalah masoratan kebaikan. Yang kena nak guys fikir yang membawa keinsafan kan? Menyuka kajid wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu